Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapat berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Kalau rohani Anda sehat, maka badan Anda sehat, finansial Anda sehat, dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Dalam video kali ini saya akan membahas satu tokoh martir gereja Protestan. Dia berani melawan penyimpangan gereja, namanya adalah Jan Hus. Dia dihukum mati gereja karena dicap sesat, dibakar lalu abunya dibuang ke sungai. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak. Dilansir dari Schaff Herzog, Encyclopedia of Religion. Jan Hus, juga dikenal sebagai Johannes Hus atau Juan Hus, sekitar tahun 1369 sampai tahun 1415, adalah seorang pemikir dan reformator agama Kristen yang berasal dari wilayah Petuanan negara Ceko, yang saat itu ia tinggal di wilayah itu dan dikenal sebagai Provinsi Bohemia. Ia memulai suatu gerakan keagamaan yang didasarkan pada gagasan-gagasan John Wycliffe. Para pengikutnya dikenal sebagai kaum Husit. Gereja Katolik menganggap ajaran-ajarannya sesat dan perlu diberantas karena akan menimbulkan dogma yang salah dalam tubuh kekristenan, dan Hus dikucilkan pada 1411, dikutuk oleh Konsili Konstans, dan dibakar di tiang salib pada tanggal 6 Juli tahun 1415, di kota Konstans, Jerman. Hus adalah seorang perintis gerakan Protestan. Tulisan-tulisannya yang luas menyebabkan ia menduduki tempat terkemuka dalam sejarah sastra Ceko. Ia pun memperkenalkan penggunaan diakritik khususnya tanda baca haek dalam ejaan Ceko untuk mewakili masing-masing suara dengan sebuah simbol. Sekarang patung Jan Hus terdapat di lapangan lama di kota Praha, yang disebut Staromestské náměstí. Hari Jan Hus, dan Upalení Mistra Jana Husa, pada tanggal 6 Juli adalah peringatan eksekusi Jan Hus, adalah sebuah hari libur di Republik Ceko. John Hus dilahirkan di Husinek, 75 km selatan barat daya dari Praha, pada atau sekitar tahun 1369. Pengaruh Wycliffe di Bohemia, setelah pernikahan saudara perempuan Raja Wenceslaus, N, dengan Richard II dari Inggris pada 1382, tulisan-tulisan John Wycliffe jadi dikenal di Bohemia. Sebagai mahasiswa, Hus sangat tertarik dengannya, khususnya oleh realisme filsafatnya. Tulisan-tulisan teologis Wycliffe dibawa ke Bohemia sekitar 20 tahun kemudian, pada 1401 atau 1402, oleh Hieronymus dari Praha, dan juga disebarkan secara luas. Hus, yang saat itu telah menjadi seorang sarjana dan pengkhotbah sinode dalam usia 30-an tahun, tergerak olehnya. Ia diyakinkan akan perlunya pembaharuan gerejawi. Universitas Praha berjuang melawan penyebaran doktrin-doktrin baru ini, dan pada 1403 melarang bantahan terhadap 45 tesis yang diambil sebagian dari Wycliffe. Uskup Agung Zbyněk Zajíc naik tahta pada 1403. Ia dan Hus mulanya menjalin hubungan yang baik, sebagian karena reputasi besar Hus sebagai seorang pengkhotbah yang hebat, tetapi pada 1405 Uskup Agung merasa terpaksa untuk menyingkirkannya karena serangan-serangannya yang tajam kepada kaum agamawan. Sekitar 1408 Universitas Praha tercabik-cabik oleh skisma kepausan yang berkelanjutan. Dalam pertikaian ini Gregorius XII dan Benedictus XII, kini dianggap sebagai anti-paus, sama-sama mengklaim kedudukan sebagai paus. Raja Wenceslaus merasa Gregorius XII akan mencampuri rencananya untuk dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci. Karena itu, ia menolak Gregorius dan memerintahkan para pejabat gerejanya untuk bersikap sama sekali netral terhadap kedua paus, dan mengatakan bahwa ia pun menuntut hal yang sama dari universitas tersebut. Namun, Uskup Agung Zbyněk Zajíc tetap setia kepada Gregorius, dan di universitas daerah itu merupakan satu-satunya bangsa Bohemia, satu dari 4 kelompok yang memiliki hak memilih bersama Hus sebagai pemimpin dan juru bicaranya, yang menyatakan diri netral. Sebagai tanggapan, Wenceslaus yang dimulai oleh Hus dan para pemimpin Bohemia lainnya, mengeluarkan sebuah dekret di Kutna-Hora bahwa bangsa Bohemia kini harus mempunyai 3 suara, dan bukan hanya 1, dalam semua urusan universitas, sementara bangsa-bangsa asing, khususnya Jerman, harus mempunyai 1 suara saja. Akibatnya antara 5.000 hingga 20.000 para doktor, magister, dan mahasiswa Jerman meninggalkan universitas tersebut pada 1409, dan mendirikan Universitas Leipzig, di antaranya. Dengan demikian Praha kehilangan kedudukannya yang penting di dunia internasional dan menjadi sebuah sekolah Ceko, meskipun kaum emigran menyebarkan berita tentang ajaran-ajaran sesat Bohemia di seluruh Eropa. Uskup Agung jadi terasing dan Hus mencapai puncak kemasyurannya. Ia menjadi rektor pertama Universitas Ceko, dan menikmati dukungan istana. Sementara itu, pandangan-pandangan doktriner Wycliffe telah menyebar di seluruh negeri. Pada 1409, dalam upaya untuk mengakhiri skisma kepausan, Konsili Pisa bertemu untuk memilih paus yang baru yang akan menyingkirkan 2 paus lainnya. Pertemuan ini gagal dan paus yang mereka pilih, Alexander kelima, tidak mengakhiri kesetiaan kepada 2 paus lainnya.
Kini ia dianggap sebagai anti-paus. Namun, Hus dan para pengikutnya, selain Raja Wenceslaus, mengalihkan kesetiaan mereka kepada Alexander V. Di bawah tekanan dari Wenceslaus, Uskup Agung Zbynek akhirnya melakukan hal yang sama. Uskup Agung kemudian mengajukan keluhan-keluhannya ke hadapan tahta kepausan Alexander kelima, dan menuduh para pengikut Wycliffe melakukan gangguan-gangguan gerejawi. Alexander kelima kemudian mengeluarkan bula kepausannya tertanggal tanggal 20 Desember tahun 1409, yang memberikan kuasa kepada Uskup Agung untuk melakukan tuntutan terhadap Wycliffisme. Semua buku karya Wycliffe harus diserahkan, doktrin-doktrinnya disangkal, dan pemberitaan khotbah yang bebas dihentikan. Setelah terbitnya bula ini pada 1410, Hus mengajukan banding kepada Alexander kelima, tetapi sia-sia. Semua buku dan naskah yang berharga itu dibakar, dan Alexander kelima mengucilkan Hus dan para pengikutnya. Kerusuhan terjadi di berbagai bagian Bohemia. Pemerintah memihak kepada Hus, dan kekuasaan para pengikutnya meningkat dari hari ke hari. Ia terus berkhotbah di kapel Bethlehem, dan kian hari kian berani dalam melontarkan tuduhan-tuduhannya terhadap gereja. Gereja-gereja di kota itu dikenai larangan, dan tuduhan diajukan ke Praha, tetapi tanpa hasil. Indulgensia, Uskup Agung Zbynek Zajíc meninggal pada 1411, dan dengan kematiannya, gerakan keagamaan di Bohemia memasuki suatu tahap yang baru. Pertentangan mengenai indulgensia muncul. Pada 1411, Yohanes 23 menyatakan perang suci melawan Raja Ladislaus dari Napoli, pelindung Gregorius XII. Di Praha perang itu pun dikhotbahkan, dan para penganjur indulgensia mendesak rakyat agar memenuhi gereja-gereja dan memberikan persembahan mereka. Maka berkembanglah perdagangan indulgensia. Hus, mengikuti teladan Wycliffe, mengangkat suaranya menentang indulgensia dan menulis perjuangan perlawanannya yang terkenal. Namun ia tidak dapat melakukannya dengan orang-orang di universitas. Pada 1412 terjadilah pertentangan. Pada kesempatan itu Hus menyampaikan khotbahnya yang berjudul Quaestio Magistri Johannis Hus de Indulgentis. Khotbahnya itu diambil secara harafiah dari bab terakhir buku Wycliffe, De Ecclesia, dan traktatnya, The Absolution a Pena et Culpa. Menurut Wycliffe dan Hus, tak seorang paus atau uskup pun yang berhak mengangkat pedang atas nama gereja. Seharusnya ia berdoa untuk musuh-musuhnya dan memberkati mereka yang mengutuknya. Orang memperoleh pengampunan melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan melalui uang. Para doktor di Fakultas Teologi menjawab, tetapi tidak berhasil. Beberapa hari kemudian beberapa pengikut Hus, yang dipimpin oleh Vogt-Vogtsa Z. Valdestegna, membakar bula-bula kepausan. Hus, kata mereka, harus ditaati dan bukan para gerombolan palsu yang terdiri dari pezina dan simonis yang mereka sebut sebagai gereja. Sebagai jawaban, 3 orang dari kelas bawah yang secara terbuka menentang para pengkhotbah ketika mereka membawakan khotbah-khotbahnya, dan menyebut indulgensia sebagai penipuan dipenggal kepalanya. Mereka belakangan dinyatakan sebagai para syahid pertama gereja Husid. Para dosen teologi meminta Hus menyampaikan pidato-pidato dan doktrin-doktrinnya kepada dekan untuk diteliti, tetapi ia menolak. Sementara itu, Dewan Dosen kembali mengutuk ke-45 artikel dan menambahkan lagi beberapa tesis yang sesat yang berasal dari Hus. Raja melarang pengajaran artikel-artikel ini, tetapi baik Hus maupun universitas tidak menaati peraturan itu, dan malah meminta agar pertama-tama dibuktikan dahulu bahwa artikel-artikel tersebut tidak alkitabiah. Konsili Konstans untuk mengakhiri skisma kepausan dan melaksanakan pembaruan gereja yang telah lama diharapkan. Sebuah konsili umum direncanakan untuk diadakan pada tanggal 1 November tahun 1414, di Konstans, Jerman. Kaisar Sigismund dari Luxembourg, saudara dari Wenceslaus, dan pewaris tahta Bohemia, ingin sekali membersihkan negaranya dari noda ajaran sesat. Hus pun bersedia mengakhiri semua perlawanannya, dan dengan gembira mengikuti permintaan Sigismund untuk pergi ke Konstans. Dari khotbah-khotbah yang dibawanya bersamanya, jelas bahwa ia bermaksud untuk mengubah pikiran para pastor yang hadir dalam pertemuan itu hingga mengikuti doktrin-doktrin utamanya, yaitu doktrin-doktrin Wycliffe. Sigismund menjanjikan kepadanya perlindungan raja, menjamin keamanannya selama dalam perjalanannya. Sebagai pemimpin sekuler ia tidak akan dapat memberikan jaminan apapun kepada Hus di pengadilan paus, suatu fakta yang mestinya disadari oleh Hus. Namun, Hus mungkin memperhitungkan bahwa jaminan perlindungan raja juga merupakan tanda bahwa raja berpihak kepadanya dan bahwa karenanya ia dapat mengandalkan dukungan raja selama proses peradilannya. Tidak jelas apakah Hus tahu apa yang menanti nasibnya kelak. Ia mengumpulkan kesaksian-kesaksian untuk membuktikan kepada konsili ortodoksinya, tetapi demikian ia juga meninggalkan pesan-pesan terakhirnya sebelum berangkat. Ia memulai perjalanannya pada tanggal 11 Oktober tahun 1414, pada tanggal 3 November tahun 1414, ia tiba di Konstans, dan pada hari berikutnya buletin-buletin di pintu-pintu gereja mengumumkan bahwa Michal Z. Nemekehobrodu akan menjadi lawan Hus, si penyesat. Pada mulanya Hus memiliki kebebasan, tinggal di rumah seorang janda, tetapi setelah beberapa minggu lawan-lawannya berhasil memenjarakannya, berdasarkan desas-desus bahwa ia bermaksud melarikan diri. Ia pertama-tama dibawa ke rumah seorang kanon, dan kemudian,
pada tanggal 8 Desember tahun 1414, dijebloskan ke penjara di sebuah biara Dominikan. Sigismund marah sekali karena sebelumnya ia telah menjanjikan perlindungan raja, dan mengancam para pejabat gereja untuk memecat mereka, tetapi ketika kepadanya diberitahukan bahwa bila ia melakukan hal itu, maka konsili akan dibubarkan, ia pun menyerah. Pada tanggal 4 Desember tahun 1414, Paus mempercayai sebuah komisi yang terdiri atas 3 orang uskup untuk melakukan penelitian pendahuluan atas Hus. Saksi-saksi yang memberatkan didengar, tetapi kepada Hus tidak diberikan pembela. Situasinya menjadi semakin buruk setelah terjadinya bencana Yohanes 23, yang telah meninggalkan Konstans agar ia tidak harus mengundurkan diri dari jabatan kepausannya. Sejauh itu Hus telah menjadi tawanan Paus dan tetap berhubungan dengan sahabat-sahabatnya, tetapi kini ia diserahkan kepada Uskup Agung Konstans dan dibawa ke istananya, Gottlieben di Esrein. Di situ ia tinggal selama 73 hari, terpisah dari sahabat-sahabatnya, dirantai siang dan malam, tidak diberi cukup makanan, dan tersiksa karena penyakit. Pengadilan Hus. Pada tanggal 5 Juni tahun 1415, untuk pertama kalinya ia diadili, dan untuk maksud tersebut ia dipindahkan ke sebuah biara Fransiskan, dan di sana ia tinggal melewati minggu-minggu terakhir hidupnya. Ia mengakui tulisan-tulisan tentang gereja menentang Znojma, Pale, serta Stanislaus dari Znaim, sebagai tulisan-tulisannya, dan menyatakan dirinya bersedia mencabutnya bila ternyata memang ia terbukti salah. Hus mengakui penghormatannya terhadap Wycliffe, dan berkata bahwa ia hanya dapat berharap agar jiwanya suatu kali akan tiba di suatu tempat di mana jiwa Wycliffe juga berada. Di pihak lain, ia membantah bahwa ia pernah mempertahankan doktrin Wycliffe tentang perjamuan kudus, atau ke-45 artikel. Ia hanya menentang pengutukan yang dijatuhkan secara sumir. Raja memperingatkannya agar ia menyerahkan dirinya kepada belas kasihan konsili, karena ia tidak berniat untuk melindungi seorang penyesat. Pada pengadilan yang terakhir, pada tanggal 8 Juni tahun 1415, dibacakan kepadanya 39 kalimat, 26 diantaranya diambil dari bukunya tentang gereja, 7 dari traktatnya melawan Pale, dan 6 daripadanya terhadap Stanislav Znojma. Bahaya dari sebagian dari doktrin-doktrin ini sehubungan dengan kuasa dunia dijelaskan kepada Kaisar agar ia terhasut untuk memberatkan Hus. Hus sendiri menyatakan dirinya rela tunduk kalau ia diyakinkan akan kesalahan-kesalahannya. Ia hanya menginginkan peradilan yang lebih adil dan lebih banyak waktu untuk menjelaskan alasan-alasan pandangan-pandangannya. Bila alasan-alasannya dan teks-teks Alkitab tidak memadai, ia dengan gembira bersedia diajari. Pernyataan ini dianggap sebagai penyerahan tanpa syarat, dan ia diminta untuk mengakui. 1. Bahwa ia telah keliru dalam hal-hal ini dan karena itu ia menyatakan. 2. Bahwa ia akan meninggalkannya pada masa depan. 3. Bahwa ia mencabut ajaran-ajarannya, dan 4. Bahwa ia menyatakan yang sebaliknya dari kalimat-kalimat tersebut. Hukuman dan eksekusi. Hukuman dijatuhkan pada tanggal 6 Juli tahun 1415, di hadapan persidangan konsili yang hikmat di katedral. Setelah misa dan liturgi, Hus dibawa masuk ke dalam gereja. Uskup Lodi menyampaikan pidato tentang tugas untuk membasmi ajaran sesat. Lalu beberapa dalil Hus dan Wycliffe dan sebuah laporan peradilannya dibacakan. Hus beberapa kali memprotes dengan suara keras, dan ketika bandingnya kepada Kristus ditolak sebagai ajaran sesat yang layak dikutuk, ia berseru, "Oh Allah dan Tuhan, kini konsili malah mengutuk tindakanmu sendiri dan hukummu dianggap sebagai ajaran sesat, karena engkau sendirilah yang telah meletakkan perintahmu di hadapan Bapamu sebagai hakim yang adil. Sebagai teladan untuk kami semua, setiap kali kami ditindas dengan hebat." Seorang pejabat gerejawi Italia membacakan kalimat-kalimat kutukan terhadap Hus dan tulisan-tulisannya. Ia sekali lagi memprotes dengan keras, dan mengatakan bahwa bahkan pada saat itu pun ia tidak menginginkan apa-apa selain daripada diyakinkan berdasarkan Alkitab. Ia terjatuh di kedua lututnya dan memohon kepada Allah dengan suara yang rendah untuk mengampuni semua musuhnya. Kemudian ia direndahkan, ia mengenakan pakaian sebagai imam dan sekali lagi diminta untuk mencabut ajarannya, dan sekali lagi ia menolak. Dengan kutukan-kutukan ornamen-ornamennya dicabut daripadanya, jubah imamnya dirusakkan, dan tanda-tanda imamatnya dihancurkan, serta kepadanya dibacakan hukuman bahwa gereja telah mencabut semua haknya dan menyerahkannya kepada kekuasaan sekuler. Kemudian sebuah topi kertas yang tinggi diletakkan di atas kepalanya dengan tulisan, Haeresiarcha, sama dengan pemimpin gerakan penyesat. Kemudian Hus dibawa ke tiang yang dijaga ketat oleh sejumlah pengawal bersenjata. Di tempat eksekusi itu ia berlutut, membentangkan tangannya, dan berdoa keras-keras. Sebagian orang meminta agar kepadanya diberikan seorang konfesor pastor yang menerima pengakuan dosa, tetapi seorang imam berseru bahwa seorang penyesat tidak boleh didengarkan atau diberikan kepadanya seorang konfesor. Para algojo kemudian menelanjangi Hus dan mengikat lengannya ke belakang dengan tali dan lehernya dengan rantai ke sebuah tiang. Di sekitarnya telah ditumpukan kayu dan jerami sehingga ia tertutup hingga ke leher. Pada detik-detik terakhir, kepala penjara, von Pappenheim, di hadapan Pangeran Palatin, memintanya untuk mencabut kata-katanya dan dengan demikian menyelamatkan nyawanya,
Tetapi Hus menolaknya dengan kata-kata, Allah adalah saksiku bahwa aku tidak pernah mengajarkan apa yang telah dituduhkan kepadaku oleh saksi-saksi palsu. Dalam kebenaran Injil yang telah kutuliskan, ajarkan, dan beritakan, aku akan mati hari ini dengan sukacita. Api dinyalakan, Hus kemudian menyanyikan lagu, Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah aku. Ketika ia mulai menyanyikan lagu ini untuk ketiga kalinya dan melanjutkan, yang dilahirkan oleh perawan Maria, angin meniupkan lidah api ke wajahnya, ia masih menggerakkan bibirnya dan kepalanya dan kemudian meninggal karena tidak bisa bernapas, pakaiannya dilemparkan ke dalam api, abunya dikumpulkan dan dibuang ke sungai Rein yang ada di dekat situ. Sejumlah sumber melaporkan bahwa ia mengatakan, "Oh Sancta Simplicitas, oh kesederhanaan yang kudus," ketika ia berdiri di tiang dan melihat seorang perempuan menambahkan lebih banyak kayu ke situ. Pada tanggal 18 Desember tahun 1999, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan pernyataan maaf atas hukuman mati terhadap Jan Hus. Pengaruh Jan Hus, keberhasilan besar Hus di negara kelahirannya terutama disebabkan oleh aktivitas pastoralnya yang tidak tertandingi, yang jauh lebih baik daripada aktivitas para pengkhotbah lama terkenal lainnya di Bohemia. Hus sangat mementingkan khotbahnya dan tahu bagaimana membangkitkan antusiasme massa. Isi khotbah-khotbahnya seringkali membakar semangat. Ia menceritakan perselisihannya dengan para atasan rohaninya, mengecam peristiwa-peristiwa kontemporer, atau mengimbau kepada jemaatnya untuk menjadi saksi atau hakim. Sikap inilah yang menyebabkan pengikutnya berlipat ganda dan dengan demikian ia menjadi murid sejati dari gurunya, Wycliffe, si orang Inggris tanpa ia sendiri harus menjadi seorang teoretikus dalam masalah-masalah teologis. Sahabat dan pengikut setia Hus, Hieronymus dari Praha, ikut mengalami nasib yang sama, meskipun ia baru meninggal setahun belakangan, pada 1416. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.